Yo, kalau yo akan mengaji ada syaratnya. Yang pertama kuliah basanda. Yang kedua syaratnya jangan lalu. Itu aja. Kuliah tapi ciang pun dapat ambuagia dispensasi dek karena ama-ama jambo tadi Pak makan basamu di situ tadi yolah bana makannya rasanya dek karena ambolah di situ lo makan tadi yang ambuagia dispensasi kuliah basanda tapi matu ndak boleh lalu hati pun ndak boleh lalu akad tetap digunakan. Alhamdulillah. Nah, sebelum awak mulai lo untuk anak-anak ustadz yang di depan, ya, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari ustadz. Pertanyaan, insya Allah akan dikasih uang nanti ada jumlahnya 5.000 beralai kok, 2, 3, 4, yo, 10.000 3. Hampir batu barat tadi kok, tapi bekolah mak jadi aja tadi. Dah syaratnya apa Ustaz? Syaratnya ketika Ustaz berceramah nanti didengarkan dan ibu-ibu pun boleh ada ya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi ke belakang balik ya nampak Pak. Kamu agak balik sebenarnya antara keluar juga. Kau dapat denyo sesuai dengan pantun bola tanam pinang rapat-rapat cakap aja bro. Alhamdulillah. Agar puyuh tidak bisa lewat jawablah salam dengan semangat. Kalau kita iyo umat Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinati 'alal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Alhamdulillah. Apa itu nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama adalah nikmat kesehatan. Yuli sehat awak Bapak Ibu.
Darussalam yang kita cintai kini kok. Kalau mau caliak Bapak Ibu, bukti lain nyolai bersyukur kepada Allah, mungkin nyolai beriman, nyolai banyak yang datang diperingati nuzul Quran ku Bapak Ibu. Coba diambilnya dari Allah Subhanahu wa taala salah satu nikmatku daripada apa yang terjadi Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kita caliak laksakanya Bapak Ibu. Orang yang berada di rumah sakit yang membutuhkan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya Bapak Ibu. Sedangkan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik. Ya nak Bu, cobalah rasoni doang awak kau tak setiap detik kalau mau kau. Ya nak. Itu adalah bukti Allah cinta kepada kita. Tak kau bersyukur kepada Allah? Lain. Apa buktinya kita bersyukur? Marilah kita puji Allah itu. Dengan cara apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yuk sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Mudah-mudahan orang yang mengucapkan pujian kepada Allah tadi, aku doakan masuk sarung kini koju. Lihat, cek. Mahal kok. Dah. Oke. Aminkan dia dulu. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. ya Habiballah. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran. Ketika Rasulullah bersusah payah mengajak umatnya sehingga umatnya bisa melaksanakan ibadah pada saat ini itu adalah karena Rasulullah. Karena Rasulullah. Bisa awak makan kini itu adalah karena Rasulullah. Bisa awak berjalan karena berjalan awak itu dengan mengucapkan diikuti dengan agama karena Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah mungkin awak berjalan pun dengan cara berjalan biasa saja Bapak Ibu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ilmu agama, banyak ilmu agama. Cara makan saja diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model tuanya lah cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke umat Islam. Jadi apa pilihan dari awak dari
bayarannya adalah bersalawat itu. Bukti cinta kita itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, nah, antara lari kedua yang adalah lanjut Nah, marilah kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Apa kegiatan waktu ini Bapak Ibu? Peringatan nuzul Quran. Ya. Sebelum Abu menyiapkan ceramah cerita kepada Bapak Ibu, Abu mohon maaf kepada Bapak Ibu. Abu agak tertarik dia itu sedikit, yaitu karena kaki Bapak Ibu. Lain Bapak Ibu maafkan Abu tu. Lain maafkan Abu tu. Lain. Yo sebelum mengecek kareng, berkokok kareng suaranya sebenarnya tidak bilang dulu. Tapi suaranya ada gak takareng seketik itu karena menyampaikan kaki. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati. Kembali kita ke sejarah nuzul Bapak Ibu. Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Alaq, dari ayat 1 sampai 5 dijelaskan apa kata Allah Subhanahu wa taala, diturunkan surat Iqra kepada Allah. Sebelum surat Iqra diturunkan, pertama kali adalah pada umur 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada umur 40 tahun baiklah Rasulullah itu ke dalam gua, namanya adalah gua Hira. Gua apa namanya Bapak Ibu? Hira. Gua Hira. Di dalam gua Hira itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya adalah untuk menenangkan dirinya Bapak Ibu. Bahagia ditenangkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena banyaknya permasalahan masyarakat yang ada di negara Makkah tersebut. Banyak permasalahan masyarakat, mulai dari permasalahan agama, sosial, semuanya dipermasalahan di dalam itu. Sebelum itu Rasulullah pun telah datang dulu Bapak Ibu di Gua Hira. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Gua Hira pada umur 38, 39, terakhirnya adalah pada umur 10 tahun. 40 tahun. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas permasalahan yang terjadi di Mekah Bapak Ibu. Maka pada saat itu sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tuh Bapak Ibu. Lima turunnya di langit dunia yang pertama. Maka dikumpulkanlah Al-Quran itu, namanya adalah di Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu adalah tempat dikumpulkan Al-Quran. Semua Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Izzah dan dikumpulkan pada saat itu. Melihat kisah seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur 40 berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril? Wahai malaikat Jibril, datanglah engkau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Datangkanlah, sampaikanlah wahyu yang pertama itu, ya malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Kalau perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa malaikat Jibril tidak. Apa kata malaikat Jibril? Baik ya Allah, saya akan temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak kira-kira Bapak Ibu disuruhnya awak de orang tua awak, disuruhnya awak de kawan awak, de orang lain secapek tu awak kira-kira datang ke tempat yang disuruhnya tu. Lain datang capek kira-kira Bapak Ibu. Beda dengan malaikat Jibril Bapak Ibu. Malaikat Jibril itu apapun yang disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cepat datangnya. Malaikat Jibril saja indah. Seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Dan malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Ini tugasnya menyampaikan wahyu. Seluruh wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disampaikanlah kepada para nabi. Dan semua yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sujud, kata Allah kepada malaikat, maka dia akan sujud selama-lamanya. Tidak ada melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu balik ke kajian. Setelah datangnya Rasulullah, setelah datangnya malaikat Jibril menghadap kepada Rasulullah, apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah pada saat itu? Iqra, ya Rasulullah, Iqra. Datang dilihatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril itu Bapak Ibu. Setelah dilihatnya berhadapan Rasulullah dengan malaikat Jibril, apa malaikat Jibril sampaikan? Iqra, bacalah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa nan ambo baca ya Jibril? Datang tu dia ambo, apa nan ambo baca tu malaikat Jibril. Apa ujungnya datang tu kali baca. Apa kata malaikat Jibril? Iqra, bacalah. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tetap menyampaikan kepada malaikat Jibril apa yang ambo baca malaikat Jibril. Sampai ketiga kali apa kata malaikat Jibril? Iqra, bacalah. Tidak tahu juga Nabi Muhammad SAW apa yang dibaca itu. Maka disambunglah dia malaikat Jibril SAW. Kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan Tuhanmu. Kata malaikat Jibril. Kalau Allah bahasamu Allah ku Bapak Ibu, kira-kira ada ndak salahnya Bapak Ibu? Bisa awak gawai ndak? Kalau Allah bahasamu Allah ku, indah akan bisa lain seluruhnya yang kita lakukan mampu bisa satunya. Tujuannya orang adalah indah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan suatu pekerjaan. Apa katanya? Kok nak karena deyen kok? Boleh orang. Kok nak karena deyen, kok nak selesai karena juga. Ada tuh, Kok
sih. Jadi apa itulah bedanya manusia? Bakso. Kalau manusia itu mengatakan adalah karanoinyo. Kok nak karanoinyo tidak selesai, berarti adalah Allah ditinggalkan. Karena apa? Awak kalau bakarajo itu jangan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya anak-anak, misalnya di sekolah dapat juara 1. Kalau dapat juara 1, kalau nak karanoin beraja kemana? Tak dapat dia juara 1. Bisa mana itu? Atas siapa? Atas karena Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak mengizinkan atas sesuatu, maka tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Itu makanya Bapak Ibu, sebelum kamu melakukan karena dirimu, siapa yang mengana dirinya akan sama dengan mengana Tuhannya, Bapak Ibu. Kalau diri lawak kana, ketika awak bayi bondang karena diri dulu, Bapak Ibu. Awak tu bayi bonda, bayi jauh-jauh, lain tak kebelantak awak itu. Lain tak jatuh awak itu karena diri dulu. Saat caranya supaya awak indah kebelantak, indah kebelantak, berhati-hati awak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah akan mengenal diri, maka itu akan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mau bayar kotak. Kira-kira ambo kini duduk atau tagak Bapak Ibu? Duduk tegak. Duduk atau tagak kok? Kalau kerja makan jadi mengecek duduk aja dia telur dah. Dek barek ya. Yang barek barek muncul. Kakanyangan munculnya. Nah, kalau dia duduk, yang kakanyangan itu barek muncul makan. Ambo saya muncul, lain tak makan dong. Kalau ada sedang makan lo tadi itu, jelas. Mungkin tak lah ambo sampai lo. Oh, sedang makan lo itu, ambo dah bagi makan. Nah, kini ko ambo duduk, langsung ambo tangga. Mengambo kini ko. Mengambo kini ko. Tegak. Pak, ambo minta maaf tadi Pak. Kok tagarin dia tadi ambo minta maaf tadi. Nah, ambo tagak. Siapa yang managa anamo? Allah. Siapa yang managa anamo? Allah. Hah? Orang. Yang managa anamo siapa? Kotak. Surang? Iya, surang. Surang ambo tagak. Kok ambo duduk yang menduduk anamo siapa? Hah? Kotak. Kok pedas? Bila Allah menduduk anamo? Duduk aja Pak. Kudratnya dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tidak ada kuasa Allah pada saat itu Bapak Ibu? Abang tagak tidak dikuasanya oleh Allah, maka tidak akan bisa tagak. Awak carilah orang sakit Bapak Ibu. Kalau orang sakit sedang sakit parah, agak kaduduk dia payah. Duduk je payah, jangan berjalan, duduk je payah. Itu baca Al-Quran itu masuk yang mana? Apa? Masuk yang mana tu? Dia kerana masuk orang piaman. Nah, itulah kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu atas segala semua yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti jawab. Kau indah ada kuasa Allah, maka apa yang terjadi? Maka tidak akan bisa awak Bapak Ibu. Itu makanya. Seluruh yang awak kerjakan, kau libatkan Allah Bapak Ibu. Itulah kaji itu. Nah, pai berjalan awak libatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak bisa awak membaca Bapak Ibu alun hafal Ustaz. Mulia, aku berjalan ini aku niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan, aku
Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku tidur ini aku niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, aku beribadah ini aku niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah basamu Allah wa Bapak Ibu, salamailah awak dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dah. Balik kita ke kaji Bapak Ibu. Selanjutnya adalah apa kata Rasulullah SAW setelah disampaikan oleh malaikat Jibril tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sapuilah dengan nama Tuhanmu. Maka Rasulullah dimandangan nama Tuhanku, barulah Rasulullah bisa mengucapkan. Nah, Bapak Ibu, itu tentang Iqra. Akhirnya terlepas capek. Kita masuk tentang nuzul. Nuzul itu adalah turunnya Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran itu turun ada dua periode. Ada namanya periode keseluruhan, dan ada periodenya itu adalah periode bertahap-tahap. Bila turunnya bertahap-tahap itu Bapak Ibu, sejak Rasulullah diturunkan surat Al-A'la. Kau pilih. Baralah mau turunnya Al-Quran kok. Al-Quran turunnya adalah 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Bara tadi Bu? Apa abang bawa uang banyak-banyak? 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. 22 hari. Berapa jumlah juznya? Juznya adalah 30 juz. Suratnya barang 100 sampai balik surat. Bara jumlah ayatnya 6.666 ayat. Ustaz nanti pertanyaan nanti. 6.000. Pertanyaan siap ya. 660. Nah, Al-Quran itu dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Ayatnya dari 6.666 ayat itu dibagi dua. Ustaz, apa jawabannya? Apa tuh? Ada namanya ayat mutasabihat. Apa namanya? Mutasabihat, dan ada namanya ayatnya muhkamat. Mutasabihat itu apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya adalah kalau awak sering membuka Al-Quran, mungkin sering awak pelajari, ada namanya di dalam Al-Quran itu alif, lam, mim. Alif, lam, ra. Alif, lam, mim, sad. Sini, ambilkan. Apa artinya mutasabihatku Bapak Ibu? Mutasabihatku adalah hanya Allah lah yang mengetahui artinya. Nah, tentu manusia indah. Malaikat tahu artinya Ustaz, indah. Siapa? Nabi tahu artinya Ustaz, indah. Nah, ada dia tahu oleh Allah Subhanahu wa taala arti Al-Quran dan ayatnya yang mutasabihat itu. Itu benar Bapak. Nah, maka di dalam tafsir dikatakan bahwasanya ayat mutasabihat itu coba lihat di dalam Al-Quran. Alif lam mim qaf nun. Apa artinya di dalam tafsir Al-Jalalain? Kalau awak mengaji di pesantren, ya Ustaz ya. Kalau awak mengaji di pesantren, itu ada kitabnya namanya kitab Al-Jalalain. Dan kitab Al-Jalalain, apa yang diajarkan dari guru pada kitab itu? Bisa
JN, hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya demikian. Alif Lam Mim. Coba baca dia, ada enggak di dalamnya Alif Lam Mim itu punya arti? Indah. Arti di dalam tafsir itu adalah hanya Allah lah yang tahu maksudnya demikian. Lama ya Dah ada. Barang nama ayat mutasabihat itu tidak akan ada artinya di dalam Al-Quran. lama lagi duit. Barang mana kesantiannya orang mengartikan Al-Quran, tidak dapat artinya dah Bapak Ibu. Tidak dapat artinya dah. Ustaz. Kau santian bahasa Arab ya bukan? Belajar bahasa Arab, Kopi. belajar sadonya, maka cuba-cuba artian itu tidak akan dapat. Dicoba-coba seketik dulu sama-sama. Indah akan sama artinya dengan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mode itu mana lah Bapak Ibu? Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, itu agak cepet sampai aja ya Bapak Ibu dengan hari malam. Banyak bagaran itu lama jadinya. Nah, kaji juga kita sampai. Nah, yang kedua apa ayatnya namanya Ustaz? Ayatnya adalah muhkamat namanya Bapak Ibu. Nama ayatnya muhkamat. Ada mutasabihat, ada muhkamat. Apa itu arti muhkamat Ustaz? Muhkamat itu adalah ayat yang berlangsung dengan hukum. Sinilah. Apa hukumnya? Seluruhnya Sinilah. di atas dunia itu akan Sinilah. diatur oleh Al-Quran Bapak Ibu. Sinilah bang. Majalan pun ada hukumnya, Kayak sinilah. makan pun ada